materi berikutnya adalah administrasi. Apa yang dimaksud dengan administrasi? Pemateri disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Surya Nuswantara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita semua kesehatan, keberkahan hidup sehingga kita dapat berkumpul di tempat masing-masing dalam rangka pendidikan dan pelatihan online Yayasan Surya Nuswantara. Materi administrasi pada kali ini mohon untuk dicatat karena memang pada saatnya nanti akan penting untuk Bapak Ibu karena semua orang yang ada di Dewan Yayasan Surya Nuswantara akan melakukan administrasi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk organisasinya. Baik, administrasi menurut pengertian umumnya adalah aktivitas atau usaha yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan sebuah organisasi. Di mana yang sering kita lakukan untuk diri kita sendiri adalah mencatat untuk mentoleransikan sebuah kegiatan yang telah kita lakukan, yaitu mungkin rapat koordinasi kita catat, itu melakukan kegiatan administrasi. Kemudian selain itu untuk organisasi kita lakukan biasanya surat menyurat atau korespondensi, pembukuan, ketik mengetik, mengarsipkan, dan jenis ketatausahaan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk fungsi administrasi sendiri ada berbagai hal. Yang pertama tentang perencanaan, di mana perencanaan ini termasuk untuk mengolah, mengumpulkan data untuk kegiatan anggota maupun kegiatan organisasi. Kemudian fungsi yang kedua, setelah kita tadi merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan data-data tadi, kemudian kita susun untuk menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk fungsi yang kedua adalah koordinasi, di mana berkaitan dengan fungsi yang dua tadi, koordinasi ini adalah untuk menyelaraskan sebuah kegiatan yang sudah atau akan dilakukan. Dan fungsi administrasi selanjutnya adalah tentang penyusunan anggaran, di mana yang biasa kita lakukan sebuah organisasi disusun anggarannya untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan, misalnya untuk pembelian dan lain sebagainya, itu termasuk dari fungsi administrasi. Yang selanjutnya, fungsi administrasi adalah penempatan, di mana yang Bapak Ibu ketahui, panjenengan semua sudah ditempatkan, mungkin ada yang di Dewan Pusat, ada yang di Dewan Provinsi, ataupun Kabupaten, ataupun Kecamatan. Nah, secara administrasi, fungsinya adalah untuk penempatan, di mana Bapak Ibu ditempatkan untuk bekerja nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi administrasi berfungsi sebagai pengarahan. Dan yang selanjutnya adalah berfungsi tentang laporan, di mana yang kita ketahui semua segala bentuk aktivitas pribadi yang di Yayasan Surya Nuswantara harus dilaporkan kepada jenjang yang di atasnya. Contoh, Bapak Ibu semua adalah Dewan Desa. Selama 1 bulan ini, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Oh, saya sudah merekrut atas nama A, B, C, misalnya atas nama Pak Ijo, Pak Ijem, dan lain sebagainya ya. Jadi mohon untuk dilaporkan kepada jenjang yang di atasnya, supaya apa? Nanti fungsi administrasi bisa terfungsi dengan baik. Kemudian Bapak Ibu melakukan administrasi tentunya ada tujuan. Salah satu tujuannya yaitu menyusun program kerja. Biasanya kita lupa kalau kita sudah ditetapkan dalam sebuah kepengurusan atau kepengawasan yang ter-SK kolektifkan tentunya ya, itu lupa mau ngapain selanjutnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikelola setelah ini. Tanyakan kepada jenjang yang di atasnya, program kerja apa yang akan dilakukan, di mana di Yayasan Surya Nuswantara itu ada kegiatan non-program maupun program. Nah, non-program ini apa saja? Non-program ini tentang perekrutan atau pemenuhan struktural dari jenjang kecamatan sampai dengan desa. Nah, ini kisi-kisi atau strategi apa yang akan dilakukan? Buatlah program kerja supaya apa? Kegiatan panjenengan semua terarah dan teradministrasikan dengan baik. Oke, selanjutnya tujuan administrasi yang kedua adalah untuk mengevaluasi kegiatan sebuah organisasi. Kadang-kadang kita lupa kalau
pembelajaran yang kita alami sebelumnya adalah untuk kedepannya lebih baik. Jadi harapan saya setelah melakukan kegiatan bisa melaporkan berupa laporan pertanggungjawaban sekecil apapun. Misalnya jenengan mengadakan sosialisasi di sebuah lembaga. Nah, itu dibuatlah laporan pertanggungjawabannya supaya nanti ke depannya Bapak Ibu bisa mengevaluasi, oh ternyata dengan cara ini salah ya, dengan cara ini kurang tepat ya. Nah, harusnya diperbaikinya seperti apa? Itu berdasarkan administrasi dibuka lagi kan masih bisa, walaupun nanti mungkin ada pergantian kecamatan, kemudian duduk di kabupaten, itu hal yang wajar untuk mutasi, rotasi dan lain sebagainya. Harapannya walaupun sudah berganti kepengurusan atau kepengawasan, Bapak Ibu bisa membuka administrasinya untuk mengevaluasi kegiatan dan berikutnya. Kemudian tujuan administrasi yang ketiga adalah memantau aktivitas administrasi. Yang keempat, memastikan keamanan kegiatan organisasi. Biasanya yang kita alami adalah kita melaporkan ke lembaga pemerintahan yang terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah kita lakukan. Jangan sampai tidak terdokumentasikan ada hal yang tidak berkenan dalam organisasi kita sehingga kita terkena sebuah kriminal ataupun yang lain. Nah, sebagai landasan dasarnya untuk menghindari hal tersebut, kita harus memastikan administrasi Bapak Ibu di daerah itu baik. Ya, selanjutnya, mengapa sih administrasi sangat penting? Ya, kita ketahui kadang-kadang disepelekan ya. Nggak penting, saya ditugaskan di mana saja. Yang penting nanti saya bisa beraktivitas, kumpul-kumpul. Anda salah, karena administrasi itu sangat penting. Ya, di mana administrasi itu betulnya sebagai penggerak yang dimana nantinya bisa untuk mengambil keputusan, mengevaluasi kegiatan usaha, kemudian mengetahui sehat atau tidaknya sebuah organisasi. Kadang-kadang kita lupa, okay? Yang seperti contoh di WA mungkin ya, di grup keputusan adiwangsa. Kemarin ada yang tanya kepada saya, seorang Dewan Pusat, sebetulnya keputusan adiwangsa itu apa sih Bu, Pak? Nah, coba landasan dasarnya itu apa? Landasan dasarnya untuk keputusan adiwangsa itu ada di sebuah berita acara, ya, berita acara kegiatan rapat. Kalau kita tidak mengarsipkannya dengan baik, tidak mengadministrasikan dengan baik, otomatis untuk kegiatan evaluasi atau acuan kinerja, kita tidak mengetahui apa sih sebetulnya adalah pengadministrasian seluruh kegiatan yang ada di daerah. Dengan apa? Dengan proposal kalau yang mau mengajukan. Kalau yang mau melaporkan kegiatan yang sudah terlaksanakannya dengan laporan pertanggungjawaban. Itu contoh pengadministrasian seluruh kegiatan. Nah, dalam 1 tahun, apa yang sudah dikerjakan itu dilaporkan. Oh, sudah ada di klub online, diselenggarakan di tempatnya Bapak Bingat misalnya, atau di tempatnya Bapak Ari. Itu diadministrasikan, walaupun nanti kemudian hari Bapak Ibu tidak terlibat di dalamnya, tapi tetap untuk pengadministrasian seluruh kegiatan yang ada di daerah. Contoh kegiatan manajemen administrasi lainnya adalah menginventarisir kegiatan alat administrasi yang ada di kantor atau di sekretariat kabupaten. Ya, misal Bapak Ibu punya laptop, komputer, printer, yang itu mungkin diadakan secara iuran atau sumbangsi dari anggota, tetap harus diadministrasikan. Karena apa? Itu merupakan aset dari YSN yang ada di wilayah Bapak Ibu semua. Ya. Selanjutnya, kegiatan untuk penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan organisasi. Ya. Biasanya kita ada yang nggak punya WA, nggak punya HP Android, ya, sehingga Bapak Ibu yang tidak mempunyai itu menyampaikannya dengan surat fisik, diinformasikan melalui edaran yang tentunya sesuai dengan standar Yayasan Surya Nuswantara, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pengarsipan data sehingga mudah diakses oleh yang membutuhkan, adalah untuk perekapan data, kemudian perekapan kegiatan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tentang melakukan pengadaan file atau pengelolaan dokumen dari semua berkas-berkas yang ada, yang Bapak Ibu punya, misalnya proposal LPJ, itu harus dikelola dokumennya. Kemudian apakah nanti membutuhkan rak lemari? Nah, diadakan nanti dirembuk baiknya seperti apa untuk pengadaan lemari. Apakah nanti membutuhkan meja
Untuk kegiatan rapat ya, yang kita harus biasakan adalah rapat dengan seragam Yayasan Surya Nuswantara PDH ya. Kemudian baju hitam ini, kalau misalnya tidak formal atau kegiatan ormas yang lainnya bisa menggunakan kaos MMT juga bisa ya. Itu untuk pengadaan file atau pengelolaan dokumen. Selanjutnya untuk administrasi unsurnya ada berbagai hal. Yang satu dengan yang lainnya itu berkaitan. Karena apa? Tanpa satu ini tidak ada satu ini. Satunya adalah tentang organisasi. Jadi kegiatan organisasi itu adalah tempat di mana pelaksanaan administrasi berada. Wah, bagaimana kalau tidak ada organisasi? Ya nanti repot. Ini nanti akan menjadi berkas siapa? Sehingga penting kalau kita organisasinya kan ada Yayasan Surya Nuswantara, kemudian ada ormas ya. Kalau nanti di daerah sudah ada PT, nanti akan ada PT Tuntas Subagio Group cabang. Nah, itu adalah organisasi yang dimaksud untuk pelaksanaan dari unsur administrasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen. Siapa yang melaksanakan administrasi? Ya, yang melaksanakan administrasi tugas penting pokoknya adalah dari sekretaris. Ya, mana administrasi? Oh, kabupaten. Berarti sekretaris kabupaten yang melakukan. Yang melakukan lagi mungkin di kecamatan. Ya, sebuah program di kecamatan AB. Kalau kita biasa kenal kalau di daerah istimewa Jakarta itu Kapanewon. Ya. Itu apa kegiatannya? Nah, itu pelaksana administrasinya adalah sekretaris kecamatan. Ya. Jadi mohon nanti kalau untuk yang belum dilaksanakan sekretaris segera didik Dewan Kabupaten yang untuk jabatan sekretaris itu supaya bisa melaksanakan kegiatan administrasi. Karena apa? Sebelum kegiatan program utama kita lakukan, kita harus berlatih dulu. Kalau kita sudah mulai terbiasa sebagai pelaksana administrasi, yaitu sekretaris, otomatis nanti akan terbiasa sehingga mudah. Oh, ini kegiatan pengadministrasiannya tertata dengan baik, harapannya seperti itu. Yang selanjutnya unsur administrasi yang kedua adalah tentang komunikasi, di mana yang kita harapkan kegiatan administrasi ini bisa dikomunikasikan melalui surat dan lain sebagainya. Unsur administrasi yang keempat adalah kepegawaian, di mana kalau yang dilakukan di Yayasan Surya Nuswantara adalah kedewanan ya, di mana anggota nanti diterima. Itu kan harus ada surat pernyataan atau kesanggupan dari anggota untuk masuk Yayasan Surya Nuswantara. Setelah diterima, nanti didiklat, kemudian ditempatkan di mana? Oh, di kecamatan Mauspati misalnya. Kemudian setelah itu di pendayagunaan. Ini kalau sudah ada SDM yang ada, otomatis harus dikaryakan apa yang harus dilakukan setiap anggota. Nah, nanti misalnya tugasnya adalah memenuhi struktural yang ada di wilayah Mauspati. Ya, itu teradministrasikan dalam bentuk surat tugas. Kemudian pemberhentian kerja, itu baik yang mengundurkan diri maupun yang meninggal dunia dan mungkin yang dikeluarkan dari yayasan. Itu salah satu contoh untuk kedewanan unsur administrasi. Kemudian yang selanjutnya keuangan, ini kaitannya dengan pengajuan dana dan pertanggungjawaban. Kemudian pembekalan atau dalam artian kita biasa untuk pengadaan barang, penyimpanan, atau barang mana yang harus dimusnahkan atau barang mana yang harus disimpan. Ya. Selanjutnya unsur administrasinya adalah tentang tata usaha. Nah, ini biasanya dilakukan di sekretariat ya. Kalau kita belum punya kantor kabupaten berarti masih sekretariat kabupaten, itu dengan penyatatan, penyimpanan data yang ada fisik maupun soft file. Kenapa kok harus fisik dan soft file? Karena kalau fisik itu biasanya gangguannya adalah rayap dan lain sebagainya, sehingga kalau tidak ter-backup dalam bentuk fisik kita data, biasanya kita unggah di Google Drive. Nah, penting ini, penting apa? Pentingnya nanti teman-teman kabupaten, kecamatan, dan desa belajar membuat email. Setelah membuat email, dibuat Google Drive untuk menyimpan apa? Arsip anggota atau arsip data-data yang ada di wilayah supaya aman. Mungkin nanti rusak komputernya, rusak laptopnya. Nah, itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan fasilitas teknologi dan informasi yang ada. Selanjutnya unsur administrasi yang selanjutnya adalah terakhir adalah hubungan masyarakat, ya, di mana kita berkaitan dengan masyarakat, otomatis ada pemberitahuan dan lain sebagainya.
yang kita sampaikan ada gerakan 5R atau 5S. Kalau 5R itu bahasa Jawanya, kalau 5S itu bahasa Jepangnya ya. Ya, 5R dan 5S ini yang harus kita lakukan untuk dalam administrasi. Ringkas itu kalau dalam administrasi harus, ini sebetulnya dokumen ini diperlukan enggak? Atau ini tidak diperlukan? Kalau diperlukan berarti harus diarsipkan dengan baik. Kalau tidak diperlukan berarti harus dimusnahkan atau dibuang ketika memang benar-benar tidak diperlukan. Itu ringkas atau kalau bahasa Jepangnya seiri. Ya, yang selanjutnya rapi atau bahasa Jepangnya itu soiton adalah tata letak yang benar atau yang tempat. Misal dalam sebuah arsip di lemari atau di gudang itu harus ditetapkan, oh ini untuk arsip persuratan, ini untuk pendataan keanggotaan, ini untuk inventarisir barang, supaya apa? Nanti Bapak Ibu mudah untuk menemukannya atau istilahnya, oh itu di sebelah sana, menunjukkan misalnya untuk orang yang misalnya diperintahkan atau diinstruksikan untuk mengambil dokumen tersebut agar mudah, sehingga harus rapi. Yang selanjutnya adalah resi atau seiso. Biasanya yang kita lakukan di kantor itu sebelum melakukan aktivitas kegiatan administrasi, bersih-bersih dulu, disapu lantainya, dirapikan mejanya, kemudian kalau perlu dipel, kalau perlu dilap-lap dengan untuk pembersih kaca itu biasa untuk biar rapi, supaya apa? Kalau resik ini dilakukan, otomatis orang yang akan datang ke sekretariat panjenengan, wah ini pelaksanaan administrasinya sangat tertib, rapi dan disiplin, ya. Itu menyampaikan bahwa oh organisasi ini sehat, seperti itu. Kemudian gerakan yang selanjutnya adalah rawat atau seiketsu, yaitu memelihara agar teratur, rapi dan bersih. Yang terakhir adalah rajin, yaitu sebuah yang tadi kita lakukan itu ringkas, rapi, resik, rawat menjadi sebuah kebiasaan yang kita lakukan berulang kali, sehingga nanti ketika program utama jalan, administrasi mudah untuk dilakukan, ya. Ini adalah administrasi untuk Yayasan Surya Nuswantara yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama tentang persuratan. Sering kita lupa kalau mengirim surat ke sekretariat pusat ataupun ke lembaga, kita tidak memperhatikan ini. Akta notaris sudah punya belum Pak? Kalau belum, mohon di print atau di copy ya. SK Kemenkumham di print ya, karena ini sebuah landasan hukum kita berorganisasi. Minimal satu sekretariat punya satu. Kalau dirasa penting, satu orang punya satu. Ya, untuk apa? Untuk ketika nanti kita berhadapan dengan birokrasi atau untuk pemenuhan struktural, ini loh legalitasnya. Seperti itu. Nah, diperhatikan. Ini sekretariat pusatnya, ini alamatnya. Kemudian kalau itu untuk kantor atau sekretariat kabupaten, maka ditulis alamatnya mana. Oh, alamatnya Jalan Maospati atau jalan apa. Kalau untuk kecamatan, berarti untuk kecamatan sekretariatnya mana, baik itu juga desa. Penting Bu, kalau nanti mengirim surat, biasanya pemerintahan untuk dikirimkannya kemana atau sekretariat pusat mengirimkan kembalinya suratnya kemana itu harus jelas. Alamat, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh surat, ya. Surat yang secara umum ada bab surat, kemudian nomor, lampiran, kepada siapa yang dituju, kemudian mengucapkan sapaan dengan hormat, dan nanti undangan atau apa sifatnya. Kalau undangan harus jelas waktu, tempat, karena agendanya juga jelas. Kemudian siapa yang mengundang itu dengan tanda tangan dan stempel organisasi tersebut atau stempel YSN. Oke, lanjut. Untuk contoh kegiatan administrasi Yayasan Surya Nuswantara yang perlu diketahui Bapak Ibu semua tentang keanggotaan dewan ini yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu tentang pembuatan SK kolektif dan SK pribadi. Lanjut. Nah, pada dasarnya SK kolektif dikeluarkan oleh sekretariat pusat ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan SK kolektif. Yang perlu dipahami bersama adalah syarat pengajuan SK kolektif. Yang pertama, bebas finansial untuk lunasnya dana gotong royong yang kita ketahui bersama. Kemudian struktural dalam sebuah kecamatan ataupun desa atau kabupaten untuk pengurus 9, untuk pengawas 9. Kalau kurang daripada itu tidak bisa ya. Kemudian selanjutnya melengkapi data personal yang nanti akan diinput di dalam sebuah Excel, yaitu master atau data anggota. Apa saja isinya? Nah,
perhatikan, kadang-kadang kita lupa dasarnya apa. Ya, dasarnya adalah kartu keluarga atau KK, jadi harus dikumpulkan fotokopinya saja, tidak perlu aslinya. Ya, kemudian fotokopi KTP, foto sesuai dengan ketentuannya SN, ya. Kemudian fotokopi sertifikat diklat bila sudah diklat. Kalau belum, nanti setelah diklat online ini fotokopi sertifikatnya, ya, jangan sampai hilang karena itu salah satu syarat untuk mendapatkan SK kolektif. Kemudian surat pernyataan bermaterai, nanti silahkan hubungi Dewan Kabupatennya karena sudah ada atau arsipnya. Nah, ini contoh untuk permohonan revisi kalau memang sudah punya, ya. Dulu pernah nomornya SK kolektifnya berapa, misalnya sekarang jadi Dewan Kabupaten, berarti yang baru siapa, yang lama siapa. Lanjut. Nah, sebelum berita acara dasarnya rapat itu, nanti Bapak Ibu mengajukan, ya, yang tugasnya mengajukan nanti diketik oleh sekretaris kabupaten, ditandatangani oleh Dewan Pembina Wilker. Pengajuannya apa? Oh, jenjang kecamatan, pengurus mana? Pengurus, misalnya pengurus kecamatan Gondomanan atau mana, ya. Selanjutnya dilampiri dengan berita acara. Lanjut, berita acara rapat di mana sudah ada diputuskannya siapa ketuanya, sekretarisnya, dan ditandatangani oleh pejabat yang ada di wilayah. Ya, ini nanti formatnya bisa didapatkan di wilayah masing-masing. Ya. Selanjutnya, nah tadi ya ini sudah kita sampaikan sama-sama, ini KK, KTP, fotonya untuk yang laki-laki. Lanjut, kemudian ini sertifikat diklat bagi yang sudah diklat. Lanjut. Nah, ini tadi yang kita sampaikan, seluruh data tadi yang kita tampilkan itu diinput di dalam master X. Fungsinya sangat penting Bapak Ibu, kalau tidak dengan ketahui. Yang pertama kita sampaikan, master X itu untuk sebagai dasar pembuatan ID card, di mana ID card nanti juga salah satu syarat yang penting juga untuk SK pribadi. Untuk pembuatan SK pribadi ini juga dibutuhkan data. Oh, nomor induk dewannya, kemudian kaitannya dengan jenjangnya apa, tanggungan dan lain sebagainya untuk menentukan tunjangan yang ada di lampiran kesejahteraan. Ya, lanjut. Nah, apa saja syarat SK pribadi? Ini tetap ya, yang mengeluarkan adalah sekretariat pusat, bukan sekretariat kabupaten atau kecamatan atau desa. Ya. Yang pertama tadi sudah mempunyai SK kolektif, kemudian ID card, kemudian sudah pernah diklat. Nah, ini Bapak Ibu sekarang sudah diklat ya, dalam proses diklat online, ya. Kemudian nanti setelah diklat online ini dapat sertifikat. Nah, ini berarti sudah pernah diklat dengan sertifikat tersebut buktinya. Kemudian bebas tanggungan MPC Sanggung itu kantor yayasan. Ditanyakan lagi ke pendaftaran, sudah belum ya saya sumbangsi ke yayasan? Ya, sudah belum ya kita membantu untuk ormas? Sudah belum untuk Dewan Kabupaten itu sudah lunas operasionalnya sampai dengan pusat? Ditanyakan kepada bendahara kabupaten. Kalau belum segera lunasi, karena syarat untuk kabupaten, provinsi, pusat untuk pelunasan operasional bisa mendapatkan SK pribadi maupun nanti tanggungan lain, misalkan tanggungan badan usaha di masa lalu masih punya. Nah, itu diselesaikan supaya apa? Untuk SK pribadi bisa segera diterbitkan. Yang terakhir adalah sudah mendapatkan penilaian kinerja dari pembina wilayah kerja, yang ini nanti menentukan grade apa, A, B, C, atau sampai dengan E yang Anda peroleh dari nominal yang ada di kesejahteraan tersebut. Ya, ini contoh SK pribadinya. Contoh ini belum ada kosongan. Lanjut. Kemudian ini lampirannya untuk dana kesejahteraan. Lanjut. Mungkin itu saja materi administrasi dalam rangka pendidikan dan pelatihan online Yayasan Surya Nuswantara yang dapat saya sampaikan. Saya Dani Prawitasari, apabila ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surya Nuswantara.